Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Tentunya kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak sekalian, pada minggu kemarin kita telah mempelajari tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran. Pada minggu ini kita akan pelajari tentang hadis pedoman kedua setelah Al-Quran. Anak-anak sekalian, pengertian hadis menurut bahasa. Yang pertama, al-hadith, yaitu sesuatu yang baru yang menunjukkan waktu yang baru atau singkat. Yang kedua, al-khabar atau berita, sesuatu yang disampaikan seseorang kepada orang lain. Anak-anak, kita lanjutkan dengan pengertian hadis menurut istilah. Hadis menurut istilah yang pertama merupakan ucapan, perbuatan, dan keadaan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hadis itu merupakan segala yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, dan takrir maupun sifat-sifat beliau. Yang ketiga, hadis itu segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum Islam. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan dengan macam-macam hadis. Hadis yang pertama yaitu hadis qudsi. Yang kedua, hadis yang berdasarkan sumbernya. Yang ketiga, hadis berdasarkan keutuhan sanad. Yang keempat, hadis berdasarkan tingkatan kebenarannya. Yang kelima, hadis yang berdasarkan periwayatnya. Pengertian hadis qudsi. Hadis qudsi menurut bahasa adalah suci atau bersih. Sedangkan menurut istilah, hadis yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk diajarkan kepada manusia dan redaksinya dari beliau. Anak-anak sekalian, hadis berdasarkan sumbernya. Hadis berdasarkan sumbernya ada 3. Yang pertama hadis qauli, yang kedua hadis fi'li, dan yang ketiga hadis takriri. Hadis qauli yaitu ucapan atau perkataan dari Nabi Muhammad SAW, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang kedua hadis fi'li. Hadis fi'li yaitu perbuatan atau tingkah laku dari yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan ibadah ataupun kepada hubungan sesama manusia. Yang ketiga, hadis takriri. Hadis takriri yaitu ketetapan atau diamnya Nabi Muhammad atas perbuatan para sahabat. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan dengan hadis berdasarkan periwayatnya. Hadis berdasarkan periwayatnya ada 3. Yang pertama, hadis mutawatir. Yang kedua, hadis mansul. Yang ketiga, hadis ahad. Hadis berdasarkan tingkat kebenarannya. Hadis berdasarkan tingkat kebenarannya ada 4. Yang pertama, hadis sahih. Yang kedua, hadis hasan. Yang ketiga, hadis dhaif. Yang keempat, hadis maudhu. Hadis yang berdasarkan keutuhan sanadnya antara lain yaitu mugati, yang kedua mudalas, yang ketiga mursal, yang keempat mu'allaq, yang kelima muddal, yang keenam musnad. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan dengan perbedaan Al-Quran dan hadis qudsi. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran lafaz dan makna Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, isinya mengandung mukjizat. Yang ketiga, membacanya termasuk ibadah. Yang keempat, Al-Quran boleh dibaca dan dipegang oleh orang yang telah bersuci. Yang kelima, ayat Al-Quran diturunkan secara mutawatir. Yang keenam, Al-Quran memakai kalimat orang ketiga. Yang kedua, hadis qudsi. Yang pertama, lafaznya dari Nabi Muhammad SAW yang maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, isinya tidak mengandung mukjizat. Yang ketiga, membaca dan pelajaran hadis ini
tidak termasuk ibadah. Yang keempat, boleh dibaca oleh siapa saja. Yang kelima, tidak semuanya mutawatir. Yang keenam, memakai kalimat langsung orang pertama atau aku. Yang kelima, diturunkan khusus kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak disebarluaskan. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan dengan fungsi hadis. Fungsi hadis yang pertama, bayan al-takrir, yaitu memperjelas isi Al-Quran. Yang kedua, bayan at-tafsir, menafsirkan isi Al-Quran. Yang ketiga, bayan an-tashri, memberi kepastian hukum. Yang keempat, bayan nasak, menggantikan ketentuan terdahulu. Anak-anak sekalian, untuk tugas kalian di rumah, buatlah rangkuman tentang hadis sebagai pedoman kedua setelah Al-Quran. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Jangan lupa taat kepada orang tua, sholat 5 waktu, taat kepada guru, kasih sayang kepada sesama manusia. Ingat pesan Ibu, ikuti protokol COVID, jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Madrasah Hebat Bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.